Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa umat Islam siang malam baca Al-Quran? Di waktu pagi hari, selesai sholat 5 waktu, tengah malam, selalu umat Islam membiasakan membaca Al-Quran. Ada apa di balik Al-Quran tersebut? Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita malam hari ini seperti biasanya dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang terus menerus kepada kita. Alhamdulillah, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat untuk hadir ke rumah Allah ini melaksanakan salat secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah semoga amal ibadah salat yang baru saja kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi pemberat amal timbangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita coba melihat Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Tema ini para jamaah sekalian dimanapun berada adalah satu tema yang sangat sering didiskusikan oleh para ulama, oleh para pakar cendekiawan, bahkan bukan saja di kalangan muslim, di kalangan non muslim pun sekarang turut membicarakan hal ini. Apa yang membuat umat Islam sangat tertarik membaca Al-Quran? Kenapa umat Islam siang malam baca Al-Quran? Di waktu pagi hari, selesai sholat 5 waktu, tengah malam, selalu umat Islam membiasakan membaca Al-Quran. Ada apa di balik Al-Quran tersebut? Kajian ulama terdahulu berdasarkan salah satu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin ila akhiril ayah. Allah melalui ayat ini mengatakan, kami turunkan Al-Quran itu menjadi syifaun, obat penawar terhadap penyakit, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama tafsir dari berbagai kitab tafsir berbicara tentang apa sesungguhnya yang dimaksudkan syifa. Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Apakah obat yang dimaksudkan di sini? Karena penyakit yang dialami manusia itu ada 2 jenis penyakit secara umum. Yang pertama penyakit fisik,
jasmaniah manusia, yang kedua penyakit rohaniah, penyakit fisik, jasmani dan rohani. Jadi manusia dalam hidup ini, ya, sebagai diri manusia ini ada dua jenis penyakit yang diderita. Apakah Al-Quran bisa menjadi obat terhadap kedua jenis penyakit ini, atau cuma yang banyak dibicarakan oleh para ulama bahwa Al-Quran itu menjadi syifa'un lima fis sudur, jadi obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada, yang ada di dalam jiwa. Artinya penyakit rohani saja, tidak mencakup penyakit jasmani. Ini yang menjadi bahan diskusi para ulama. Setidaknya saya membuka 3 kitab tafsir. Yang pertama kitab tafsir Al-Qurtubi, yang kedua kitab tafsir Mafatihul Ghaibi yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, yang ketiga tafsir As-Sa'di. Ya, dari beberapa tafsir ini disebutkan ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Kalau mengutip bahasa Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau disebutkan begini: ikhtalafal ulama'u fi kaunihi shifa'un ala qaulaini. Jadi ulama berbeda pendapat tentang syifa yang dalam Al-Quran itu ke dalam 2 pendapat. Ahaduhuma annahu shifa'un lil qulub bizawalil jahli anha wa izalatir raib walikashfi ghata'il qalbi min maradil jahdi lifahmil mu'jizati wal umurid dalla ala Allah ta'ala. Jadi jenis penyakit yang utama adalah Al-Quran itu menjadi obat terhadap penyakit yang ada di dalam hati, maksudnya penyakit rohani, yaitu bizawalil jahli anha. Dengan membaca Al-Quran itu bisa menghilangkan kebodohan, artinya penyakit yang dirasakan oleh jiwa yang ada di dalam jasad kita. Wa izalatir raib, dan untuk menghilangkan keraguan. Walikashfi ghata'il qalb, dan untuk menyingkap hati yang tertutup, ya, min maradil jahli, dari penyakit kebodohan. Li fahmil mu'jizat, untuk bisa memahami mu'jizat Al-Quran dan persoalan-persoalan yang dapat mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok ulama pertama, kata Imam Al-Qurtubi, mereka sepakat bahwa Al-Quran itu bisa menjadi untuk penyakit jiwa. Asani syifa'un fil minal amradhiz zahirati. Pendapat kelompok ulama yang kedua, Al-Quran ini menjadi penawar atau obat terhadap bermacam penyakit dari maradun al-amrad. Bukan hanya untuk satu jenis penyakit, bahkan untuk berbagai penyakit fisik yang diderita oleh manusia, itu Al-Quran bisa menjadi obat dengan cara meruqyah, ya, wa ta'awuz, dan berlindung kepada Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Imam Fakhrur Razi, ya, dalam kitab tafsir beliau dengan redaksi yang berbeda juga menyampaikan seperti itu, ya. Kata beliau dalam kitab tafsir beliau Mafatihul Ghaib, fajami'ul Qur'an syifa'un lil mu'minina
seluruh bahagian Al-Quran, bukan hanya surat-surat tertentu, tapi apapun surat-surat dalam Al-Quran itu menjadi obat terhadap penyakit yang diderita oleh orang-orang yang beriman. Wa'lam anna al-Qur'ana shifaa'un minal amradir ruhaniyati wa shifaa'un aidan minal amrad al-jasmaniyah. Kata beliau, ketahuilah bahwa Al-Quran itu menjadi obat terhadap berbagai macam penyakit rohani jiwa, juga menjadi obat terhadap berbagai penyakit jasmani. Lalu beliau melanjutkan, amma kaunuhu shifaa'un minal amradir ruhaniyah fa zahir. Adapun Al-Quran menjadi obat terhadap berbagai penyakit rohani, penyakit non fisik, itu fa zahir, jelas sekali, tidak ada pertentangan ulama. Karena dari berbagai kajian kitab-kitab tafsir yang lain juga ada ulama yang membatasi bahwa Al-Quran itu hanya bisa menjadi penawar obat terhadap penyakit rohani. Tidak disinggung-singgung Al-Quran menjadi obat penyakit jasmani. Makanya dikatakan ini sesuatu yang sudah jelas. Artinya ulama ittifaq ketika dikatakan Al-Quran sebagai penawar obat bagi penyakit penyakit rohani. Kemudian juga yang saya sebutkan tadi, dari As-Sa'di, bahasa yang sama lebih kurang itu ya, bahwa ada pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Yang kelompok pertama seperti dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi atau Al-Qurtubi tadi, mereka mengatakan, kelompok ulama pertama, bahwa Al-Quran itu hanya bisa mengobati penyakit rohani. Mereka tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa menyembuhkan penyakit jasmani, hanya saja tidak disinggung dalam kitab tafsir mereka. Pada saat membicarakan syifaun bagi manusia ini, itu yang dibahas hanya bahwa Al-Quran itu menjadi obat terhadap penyakit rohani. Lalu pendapat yang kedua sama seperti tadi, ada ulama yang mengatakan Al-Quran juga menjadi obat bagi penyakit jasmani. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok ulama pertama tadi, karena ada dua kelompok, ada yang membatasi Al-Quran sebagai obat rohani saja, yang kedua yang mengatakan Al-Quran menjadi obat rohani dan jasmani. Nah, ini kelompok kedua yang mengatakan khasiat Al-Quran bisa mengobati terhadap penyakit jasmani dan rohani itu mereka berdalilkan dengan petunjuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena antara Al-Quran dan hadis saling memberikan penjelasan. Hadis menjadi bayan lil Quran, ya, hadis menjadi penjelasan, menerangkan di mana tempat-tempat yang sifatnya umum, di mana tempat-tempat yang sifatnya mujmal diberikan tafsil oleh Al-Quran. Sebuah riwayat yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat baginda Rasulullah yang banyak juga meriwayatkan hadis-hadis beliau. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah, anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Ada sekelompok sahabat Rasulullah sedang berada dalam perjalanan, ya, mereka menempuh dalam satu perjalanan musafir. Famarru bi hayyin min ahya'il Arab. Dalam perjalanan mereka melintasi satu perkampungan
dari orang-orang Arab. Fastadafuhum falam yudhifuhum. Begitu sampai di salah satu perkampungan Arab tersebut, para sahabat, kelompok para sahabat yang musafir ini, mereka kelelahan, barangkali minta untuk beristirahat di kampung tersebut. Ya, boleh jadi minta tempat menginap, boleh jadi juga meminta sesuatu yang bisa dimakan atau diminum. Tetapi orang-orang di kampung tersebut kebetulan menolak permintaan tamu ini, sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapi pada saat itu tiba-tiba seseorang diutus ya dari kalangan kampung Arab tersebut menanyakan kepada para sahabat Rasulullah, hal fikum raqin, adakah di kalangan anda, dalam kelompok rombongan anda itu orang yang bisa mengobati orang sakit. Raqin, orang yang bisa meruqyah, ya, mengobati orang sakit. Diceritakan di dalam hadis ini bahwa pemimpin kaum tersebut atau pemimpin perkampungan tersebut sedang menderita sakit. Menurut sebuah riwayat, digigit kalajengking sehingga menyebabkan dia sakit. Ya. Ada yang menyebutkan au musabun, atau tertimpa musibah. Ya, dalam banyak riwayat memang disebutkan pemimpin kampung tersebut. Kalau bahasa kita sekarang, apakah misalnya pemimpin desa, pemimpin kemukiman atau kecamatan dan sebagainya, jadi sedang menderita sakit. Dan mereka mengatakan sudah berupaya mengobati sakitnya pemimpin mereka itu dengan bermacam cara, bermacam obat, namun belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat ditanyakan kepada kelompok sahabat yang mau bertamu ini, yang singgah di tempat ini, apa ada di antara anda orang yang bisa mengobati penyakit? Mereka menjawab, na'am, ada. Jadi di kalangan kami ada orang yang bisa mengobati orang yang sakit. Ya, lalu pemimpin yang sakit itu dibawakan kepada mereka dan diruqyah oleh sahabat, salah seorang sahabat. Di sini disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, periwayat hadis ini. Periwayat hadis ini yang meruqyah, yang mengobati pemimpin kaum tersebut yang sedang mengalami sakit. Dengan apa diobati? Faraqahu bi Fatihatil Kitab. Jadi pemimpin kampung tersebut diobati dengan membacakan surat Al-Fatihah. Pada sebuah riwayat yang lain disebutkan orang yang meruqyah ini mengulang-ulang membaca surat Al-Fatihah sampai 7 kali. Setelah 7 kali membaca surat Al-Fatihah, dan kisah ini mengobati penyakit fisik, ya, tadi bukan penyakit jiwa, karena dia tertimpa penyakit digigit oleh kalajengking, artinya fisiknya, badannya yang sakit. Jadi diruqyah oleh sahabat Rasulullah ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam satu riwayat disebutkan sampai 7 kali diulang-ulang. Fabara ar-rajulu, lalu setelah membaca surat Al-Fatihah 7 kali, alhamdulillah, orang yang sakit tadi menjadi sembuh. Ya, nah, ini terbukti bahwa Al-Quran itu, surat Al-Fatihah, bahagian dari Al-Quran, bisa menjadi obat terhadap penyakit fisik. Fa'u'tiya qati'an min ghanamin, ternyata mereka bahagia sekali, penduduk kampung tersebut bahagia sekali, karena hanya dengan sebentar membacakan surat Al-Fatihah untuk mengobati pemimpinnya,
itu sudah sembuh, padahal sebelumnya mereka sudah berupaya bermacam cara mencari obat, mengobati, namun tidak sembuh-sembuh. Begitu datang para sahabat Rasulullah ini meruqyah dengan surat Al-Fatihah, tidak lama kemudian dinyatakan sembuh orang yang sakit tersebut. Fabara ar-rajulu, ya, sembuh dia. Karena begitu bahagia dan senangnya pemimpin mereka itu sudah sembuh, lalu mereka ingin memberikan hadiah kepada orang yang meruqyah, yang mengobati. Apa hadiah yang diberikan para jamaah sekalian? Fa'u'tiya qati'an min ghanamin. Karena begitu bahagia, begitu senangnya, lalu kepada orang yang mengobati ini, kepada sahabat Rasulullah ini, diberikanlah sekawanan kambing. Bukan satu ekor, ya, qati'an min ghanam, sekawanan kambing, sejumlah kambing. Pada sebuah riwayat disebutkan jumlah sekawanan itu lebih kurang sekitar 30 ekor kambing, ya. Diberikan 30 ekor kambing sebagai ongkos jerih kepada orang yang telah mengobati pemimpin mereka. Tetapi para jamaah sekalian, para sahabat tidak mau menerima secara langsung pemberian tersebut. Fa'aba ayyaqbalaha. Sahabat Rasulullah Abu Sa'id sebagai periwayat hadis ini, mereka enggan menerima ongkos tersebut. Kenapa enggan? Karena dalam pertimbangan mereka belum diketahui secara pasti apakah boleh tidak mengobati atau membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran untuk orang lain, mengambil ongkos, mengambil upah. Apalagi mengobati orang sakit, boleh tidak mengambil upah. Makanya mereka mengatakan, kami tidak akan menerima ongkos ini sebelum kami tanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tunda penerimaan pemberian tersebut. Mereka kembali kepada Rasulullah, mereka bertanya. Begitu tiba di hadapan Rasulullah, mereka melapor. Fatan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika kullah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini menjumpai Rasulullah dan menceritakan kisah ini. Faqala ya Rasulullah, setelah dia ceritakan pengalaman ini, Rasulullah, kami dalam sebuah perjalanan, kami singgah di satu perkampungan. Lalu di sana ada orang yang sakit, pemimpin kampung tersebut sakit. Lalu dimintakan kepada kami untuk mengobati. Kami sahuti permintaan tersebut, kami obati pemimpin mereka. Akhirnya pemimpin mereka sembuh. Diceritakan pengalaman kepada baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, dengan apa kalian obati? Ya, apa obat yang kalian berikan sehingga pemimpin tersebut sembuh? Wallahi ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab. Demi Allah, kata periwayat ini ataupun Abu Sa'id Al-Khudri ini, kami tidak mengobati, saya tidak mengobati pemimpin mereka itu kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Rasulullah mendengar cerita ini, bahwa ternyata dengan membaca surat Al-Fatihah bisa dipandang sebagai ruqyah yang bisa mengobati orang sakit, Rasulullah pada waktu itu tersenyum mendengar laporan dari sahabat beliau itu. Waqala, lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, atau kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang melaporkan ini, wa ma adraka annaha ruqyah. Wahai Abu Sa'id, dari mana anda tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat? Apa yang diderita oleh pemimpin ini? Ya, diceritakan bahwa pemimpin ini menderita penyakit digigit oleh binatang berbisa, atau dia tertimpa musibah
Lalu kami obatilah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, dari mana Anda tahu? Karena Nabi merasakan belum pernah memberitahukan kepada sahabat bahwa Al-Fatihah bisa menjadi obat. Ya, sehingga pada saat ditanya, dari mana Anda tahu bahwa membaca Al-Fatihah bisa mengobati penyakit, dalam sebuah riwayat dikatakan itu ada semacam bisikan di dalam dada kami, dalam hati kami, bahwa Al-Fatihah bisa menjadi obat. Tetapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak disebutkan itu. Pada saat ditanya, sahabat ini diam saja. Pokoknya kami bacakan surat Al-Fatihah itu berulang kali, maka dia sembuh. Itu yang membuat Rasulullah tersenyum tadi. Wa ma adraka annaha ruqyah. Di mana Anda tahu bahwa surah Al-Fatihah itu bisa menjadi penawar terhadap penyakit. Tsumma qala, kemudian baginda Rasulullah mengatakan, khudhu minhum, enggak apa-apa, ambil saja ongkos yang mereka berikan. Kamu sudah berbuat sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Apalagi diceritakan sebelum kamu mengobatinya, mereka sudah berupaya dengan bermacam cara mengobati ke sana ke sini, dukun sana dukun sini, dokter sana dokter sini, tapi belum merasakan ada perubahan perkembangan penyakitnya atau kesembuhannya. Maka kamu sudah melakukan sesuatu, ambillah ongkos yang mereka berikan. Khuzu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Lalu ambillah hadiah yang mereka berikan itu, sekawanan kambing itu, lalu berikan aku cicipi sedikit, kata Rasulullah. Jadi yang lain itu kamu ambil semua untuk kalian ini, berapa orang kalian ambil, coba diberikan sedikit saja untuk saya cicipi, kata baginda Rasulullah. Akhirnya mereka kembali datang lagi ke tempat kampung tersebut, baru mau menerima hadiah atau ongkos dari pengobatan pemimpin mereka, yaitu sekawanan kambing yang dijanjikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini itu menjadi dalil yang sangat kuat bagi kelompok ulama tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar bisa mengobati penyakit jiwa atau penyakit rohani, tetapi juga bisa menjadi obat untuk penyakit jasmani. Lengkap sudah para jamaah sekalian keberadaan Al-Quran bagi kita umat Islam, umat yang beriman. Apalagi yang kita ragukan? Kenapa kita harus mengkritisi Al-Quran itu hanya bisa mengobati penyakit jiwa, tidak bisa menjadi obat bagi penyakit fisik? Ini bukti nyata yang disebutkan dalam Al-Quran dan diperjelas oleh hadis, praktek baginda, praktek dari para sahabat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran sesungguhnya bukan saja mengobati penyakit rohani, penyakit non fisik, tetapi juga bisa mengobati penyakit fisik jasmani. Jadi al-amrad, bermacam penyakit. Apakah kita demam, sakit kepala, sakit perut, dan bermacam sakit, mari kita biasakan membacakan Al-Quran. Bahkan sekarang para jamaah sekalian, dokter-dokter yang lebih cenderung kepada agama itu ada yang menyarankan, sudah berobat beberapa kali ke dokter lalu melihat tidak ada perkembangan, mereka menyarankan kepada pasien untuk banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ada kisah dari dokter yang pernah saya dengarkan bahwa dengan membaca Al-Quran kemudian pasiennya sembuh. Begitu datang menjumpai dokter lagi, dokter heran, dokter kaget.
Ini penyakit bapa atau penyakit ibu kok tidak seperti dulu lagi, sudah perkembangan yang sangat luar biasa. Bapak sudah sembuh. Bayangkan para jamaah sekalian, misalnya seseorang menderita penyakit tumor, kanker, atau jenis penyakit-penyakit lain yang selama ini susah disembuhkan, tapi dengan yakin sekali membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran sebagai syifaun, bukti nyata juga yang pernah dipraktekkan oleh sahabat. Ternyata Al-Quran betul-betul bisa mengobati. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis lain jamaah sekalian, hadis dari Aisyah dalam riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, istri baginda Rasulullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwizat. Kata Aisyah bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengeluh rasa sakit, beliau membacakan untuk dirinya sendiri 3 surat Al-Muawwizat, ya, Al-Muawwizat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baginda Rasulullah membaca 3 surat ini, lalu menghembuskan, meniupkan ke telapak tangan beliau, wayang fusu, ya, ditiupkan, lalu diusap di seluruh badan atau di bagian tempat-tempat yang sakit. Falamma istadda waja'uhu kuntu aqra'u alaih. Kata Aisyah, ketika baginda Rasulullah sudah penyakit beliau sudah semakin berat, itu saya yang membacakan kepada beliau. Wa amsahu anhu biyadihi raja'an barakatiha. Lalu aku mengusap ke tangan beliau dan beliau mengusap ke bagian badannya. Ini cerita Aisyah pada saat Rasulullah sudah sakit sangat berat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika setiap malam mau tidur itu selalu dibacakan 3 surat ini, 3 surat perlindungan ini, ditiupkan di telapak tangan, lalu diusap di bagian seluruh badannya, dimulai dari kepala sampai sejauh yang bisa beliau jangkau untuk mengobati diri beliau sendiri. Bahkan dalam berbagai riwayat juga disebutkan beliau juga mengobati orang lain dengan membacakan surat-surat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil pelajaran yang cukup penting di sini adalah bahwa Al-Quran itu ternyata bukan saja menjadi obat bagi penyakit jiwa, penyakit rohani, tetapi juga menjadi bukti untuk penyakit jasmani. Penyakit jasmani yang bermacam-macam itu bisa kita jadikan obat dengan membaca Al-Quran. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran siang, malam, pagi dan petang. Mudah-mudahan selain membaca Al-Quran mendapatkan pahala, 1 huruf saja mendapat pahala sampai 10 kali lipat. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan 1 huruf itu alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi membaca alif lam mim saja mendapatkan pahala 30 kali lipat. Apalagi banyak membaca Al-Quran. Membaca surat Al-Fatihah, berapa huruf terdiri dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dengan demikian, selain mendapatkan pahala dengan banyak membaca Al-Quran, juga membaca Al-Quran ini bisa menjadi penawar terhadap penyakit yang kita derita. Apakah itu penyakit rohani, penyakit jiwa ataupun penyakit fisik jasmani. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.